Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, apa kabar? Tentunya sehat, alhamdulillah. Semoga kita semua di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ibu akan mengajak anak-anak untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang materinya pelajaran kedua tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, apa masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Masih, Bu. Iya, bagus. Pelajaran kita sebelumnya yaitu mengenal nama Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Anak-anak, siapa yang tahu percaya kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Ya, pintar. Percaya kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga. Mungkin di antara anak-anak ada yang bertanya, kenapa sih Bu kita harus beriman kepada kitab Allah? Jawabnya, kita beriman kepada kitab Allah itu perintah Allah yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang bunyinya, يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Dalam ayat tersebut, Allah menyuruh umat manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Bila kita tidak mau beriman kepada kitab Allah, maka kita tergolong orang-orang yang sesat. Anak-anak semua ada yang bertanya, bagaimana sih Bu cara kita beriman kepada kitab Allah? Caranya, kita meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut kita jadikan pedoman hidup untuk menentukan dan mengatur cara kita bersikap, berperilaku agar kita selamat dunia dan akhirat. Sebatas ini, ada anak-anak yang mau bertanya? Iya, Rizky. Ya, rukun iman. Kalau rukun iman ada 6 ya Rizky ya. Pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, yang kita pelajari sekarang, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam, yang terakhir, iman kepada qada dan qadar atau iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Bagaimana? Udah jelas? Ya, bagus. Anak-anak, tahukah kalian ada berapa kitab Allah yang harus kita ketahui? Ya, bagus. Ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Yang kedua kitab Zabur. Yang ketiga kitab Injil. Yang keempat Al-Quranul Karim. Kitab Allah yang wajib kita imani, yang pertama yaitu kitab Taurat.
diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi, diturunkan di daerah Israel dan Mesir. Kitab ini menggunakan bahasa Ibrani dan sebagai pedoman bagi umat Bani Israel. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Saat itu Nabi Daud menjabat sebagai raja di kaum Bani Israel dan sebagai pedoman bagi umat Bani Israel. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam abad ke-1 Masehi di Yerusalem sebagai pedoman bagi umat Bani Israel. Yang keempat, Al-Quran diturunkan pada abad ke-6 Masehi, diturunkan di dua tempat, di Mekah dan di Madinah. Diturunkan di kota Mekah dan di Madinah itu, sebagiannya di Mekah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Mekah. Yang diturunkan di kota Mekah dinamakan surah Makkiyah, dan yang diturunkan di Madinah maka dinamakan surah Madaniyah. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat. Diturunkan secara berangsur-angsur, memakan waktu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran sebagai penutup kitab, Al-Quran juga sebagai penyempurna hukum-hukum Allah dari kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmatal alamin. Peristiwa turunnya Al-Quran ini disebut dengan Nuzulul Quran. Setiap tanggal 17 Ramadan kita akan memperingati Nuzul Quran ini yang artinya turunnya Al-Quran. Pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Anak-anak, Allah menurunkan kitab berisi ajaran yang harus kita taati dan kita amalkan. Anak-anak semuanya, sebelum Ibu akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberi tugas untuk anak-anak. Anak-anak, sebelum Ibu akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberi tugas untuk anak-anak semua agar lebih pintar ya. Nah, silakan lihat tugas di samping ini. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab Allah. Kitab adalah tulisan-tulisan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang dikumpulkan menjadi satu seperti sebuah buku atau kitab. Sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Ada banyak kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasulnya, yaitu kurang lebih ada 104 kitab. Namun yang wajib kita ketahui ada 4, yaitu 1. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. 2. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. 3. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. 4. Kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia agar selamat dan bahagia di dunia dan di negeri akhirat nanti. Di dalam kitab-kitab itu berisi perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, janjinya, dan ancamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Apabila pelajaran hari ini kurang jelas, silakan bertanya kepada Ibu. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.